Kisah ini dimulai dengan sekilas aliansi Murim, di mana pemimpin aliansi Murim Hu Gong akan makan. Namun, makanan mereka terganggu oleh ketukan di pintu. Setelah bertanya, ia mengetahui bahwa ahli strategi aliansi Murim Jegel Hie telah tiba dengan berita mendesak. Jegel Hie mengungkapkan dia memiliki dua berita, satu bagus dan satu buruk. Berita baiknya adalah tentang Raja Hutan Hijau yang telah berhasil memelihara sapi yang menghasilkan daging berkualitas terbaik, dan berita buruknya adalah bahwa orang suci pedang sedang dalam perjalanan ke aliansi Murim untuk berduel dengan Hu Gong. Setelah mendengar berita ini, Hu Gong membuat lelucon untuk Jegel Hie, mengatakan bahwa ia akan melarikan diri. Namun, rencananya berubah ketika dia menyadari bahwa orang suci pedang telah menjadi gila dan memulai pembantaian. Dia menyimpulkan bahwa Santo Pedang telah jatuh ke dalam pengalihan energi dan berangkat untuk menghentikannya. Sementara itu, Santo Pedang dalam kemarahan yang mematikan, membunuh orang kiri dan kanan, didorong oleh keinginan untuk memberi pelajaran pada babi Hu Gong dan menjadi yang terkuat di dunia. Santo Pedang membenci Hu Gong, karena dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, sementara orang suci pedang harus tetap rendah hati sepanjang waktu. Mabuk oleh kekuatannya yang baru ditemukan, lengan orang suci pedang tiba-tiba terputus oleh serangan yang tidak diketahui, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat Hu Gong berdiri di langit, mengakhiri serangannya. Namun, sebelum meninggal, Santo Pedang memperingatkan Hu Gong bahwa kejatuhannya sudah dekat. Hu Gong tidak membiarkan orang suci pedang berbicara lagi dan membunuhnya. Hu Gong menutup matanya dalam kesedihan untuk Santo Pedang, tetapi ketika dia membukanya lagi, dia merasa lelah dan mengantuk, tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Ketika mencoba berjalan, dia menjadi terengah-engah setelah hanya beberapa langkah. Melihat ke cermin, dia terkejut melihat bahwa dia tampak lebih muda, tetapi segera menyadari bahwa dia tidak terlihat seperti versi yang lebih muda. Akhirnya, Hu Gong menyadari bahwa jiwanya telah ditukar dengan tubuh pria yang lebih muda. Hu Gong curiga bahwa orang suci pedang mungkin bertanggung jawab atas pertukaran jiwa. Tetapi dia menyadari bahwa sudah 6 bulan sejak dia membunuh orang suci pedang, membuatnya tidak mungkin bahwa dia adalah penyebab pertukaran jiwa. Hu Gong bertanya-tanya siapa yang mungkin mengatur ini dan mengapa. Setelah melihat luka pada tubuh baru, dia langsung bertanya-tanya siapa pemilik sebenarnya dari tubuh itu. Setelah mengamati lingkungan, ia menyimpulkan bahwa pemilik mayat itu milik keluarga kaya. Tiba-tiba, Hu Gong mendengar langkah kaki mendekati ruangan dan melihat seorang lelaki tua memasuki ruangan. Melihat lelaki tua itu, dia menyadari bahwa dia tidak lain adalah Beom Chon, patriark keluarga arsip surgawi besar. Arsip surgawi hebat terkenal karena pengetahuannya yang luas dalam teks dan objek kuno, dan Beom Chon secara luas dianggap sebagai sarjana luar biasa yang bahkan melampaui sarjana paling dihormati saat ini. Beom Chon memberitahu Hu Gong bahwa dia telah mengabulkan keinginannya dan menawarinya pil. Hu Gong mencatat pil itu, kesedihan di mata Beom Chon dan bekas bunuh diri di tubuhnya, dan menyimpulkan bahwa pil itu sebenarnya beracun. Hu Gong memutuskan untuk bertanya kepada lelaki tua itu tentang pemimpin aliansi Murim sebelum mengonsumsi pil itu. Lelaki tua itu sangat marah dan bertanya mengapa dia mengajukan pertanyaan yang tidak berguna dan berapa banyak lagi dia akan menghinanya. Dalam upaya putus asa untuk melarikan diri, Hu Gong mencoba lari, tetapi tubuhnya yang lemah mengkhianatinya, dan lelaki tua itu menangkapnya, memaksa pil racun itu turun ke tenggorokannya. Pil itu dengan cepat mulai berlaku, dan Hu Gong berjuang, memukul leher lelaki tua itu, dan memuntahkan pil itu kembali. Tapi sudah terlambat. Mengejutkan keluar dari ruangan, lelaki tua itu menyuruh Hu Gong untuk mati, karena keinginannya untuk mati tanpa rasa sakit. Tetapi Hu Gong menolak untuk menerima nasibnya dan merangkak ke arah lelaki tua itu, memohon padanya untuk menyelamatkan hidupnya. Terkejut melihat cucunya yang tercinta di negara bagian itu, lelaki tua itu panik dan memanggil dokter. Sementara itu, di markas aliansi Murim, pemimpin aliansi yang kekar terbangun di tempat tidurnya dan melihat pedang dan belati tergantung di dinding. Dengan senyum di wajahnya, dia mengambil belati dan mengambil nyawanya sendiri. Kembali di arsip besar, sang patriark bertanya kepada dokter tentang keadaan cucunya. Dokter memberitahu dia bahwa tidak ada ancaman terhadap kehidupan tuan muda itu dan dia seharusnya pulih dalam sebulan.
Yang lebih mengejutkan dokter adalah bahwa tuan muda itu telah meminta untuk menyelamatkan hidupnya. Lelaki tua itu membenarkan kecurigaan dokter, dengan menyatakan bahwa ia merasa cucunya bertindak berbeda. Ini membuat dokter berpikir bahwa racun itu bisa mempengaruhi otaknya. Namun, sang patriark ragu, karena Beom Hang bertindak berbeda bahkan sebelum mengonsumsi racun. Keesokan harinya, dua saudara laki-laki Beom Hang datang mengunjunginya. Satu mabuk, sementara yang lain berhati-hati. Ketika adik laki-laki memanggil tuan muda, kakak laki-lakinya, saudara lelaki yang mabuk itu sangat marah dan memberitahu yang lebih muda bahwa dia hanya memiliki satu kakak laki-laki dan bahwa lelaki yang berbaring di tempat tidur itu hanyalah seekor binatang buas. Setelah mereka pergi, hanya dua orang lagi yang datang mengunjunginya. Dengan semua ini, ia menemukan bahwa nama tubuh ini adalah Beom Hang, master muda arsip celestial dan seseorang yang putus asa untuk mati. Orang tua Beom Hang mungkin tidak ada di dunia ini, karena mereka tidak datang mengunjunginya. Akhirnya, ia memutuskan untuk memulihkan tubuhnya sebelum mencari tahu siapa yang ada di balik pertukaran jiwa ini. Setelah membuka matanya, dia mendapati dirinya berhadap-hadapan dengan seorang pelayan dan terkejut bahwa dia tidak menyadari bahwa seseorang begitu dekat dengannya. Di masa lalu, ia bahkan bisa mengidentifikasi serangga yang berjarak 50 meter. Pelayan itu memperkenalkan dirinya sebagai Songhua, dan Hugong menyadari bahwa kulitnya tampak seperti seorang seniman bela diri. Ketika dia mencoba memesan bubur, Songhua menunjukkan ekspresi terkejut dan bertanya mengapa dia menginginkan makanan. Dia pikir tuan muda itu ingin mendapatkan kembali energi sebelum mencoba mengambil nyawanya sekali lagi. Songhua memohon kepada tuan muda itu untuk berhenti berusaha bunuh diri dan hidup dengan penuh semangat, mengejar tujuan. Setelah menenangkan Songhua, dia memintanya untuk memberitahunya tentang pemimpin aliansi Murim saat ini dengan bibirnya yang indah. Songhua menjelaskan bagaimana pemimpin aliansi itu seperti babi gemuk dan bagaimana orang seperti dia bisa menjadi yang terkuat di dunia. Setelah mendengar reputasinya yang buruk, ia menjadi kecil hati. Sementara Songhua pergi untuk menyiapkan makanan, Hugong berpikir tentang apa yang Beom Hang lakukan pada tubuhnya. 10 hari kemudian, patriark tua dan dokter datang mengunjunginya dan, melalui percakapannya, dia mengetahui tentang bunuh diri pemimpin aliansi Murim. Berita ini membuat wajahnya menggeliat dan, karena tidak bisa mengendalikan amarahnya, dia bangun dan berteriak, "Aku akan membunuhmu," sebelum pingsan lagi. Patriark tua dan dokter terkejut dengan hal ini, tetapi segera keduanya memiliki ekspresi bahagia untuk berpikir bahwa tuan muda itu tidak mengatakan bahwa dia ingin mati, tetapi dia ingin membunuh seseorang. Setelah bangun, dia mulai menertawakan kesadaran bahwa tidak mungkin untuk kembali ke tubuhnya sendiri. Namun, dia tidak mau menyerah dan memutuskan untuk berlatih. Patriark tua itu terkejut mengetahui pelatihan tuan muda itu. Penjaga itu melaporkan bahwa tuan muda itu melakukan push-up, squat dan postur kuda, bahkan mulai membuat celah dan kadang-kadang makan. Keduanya sampai pada kesimpulan bahwa situasinya sama dengan tahun lalu. Setahun yang lalu, Beom Hang tiba-tiba mengubah sikapnya dan mulai tersenyum dan makan di kali. Namun, ia mencoba gantung diri ketika semua orang lengah. Untungnya, dia ditemukan sebelum dia meninggal. Tapi tidak ada yang bisa melupakannya tertawa seperti orang gila. Penjaga itu mencoba meyakinkan patriark bahwa tuan muda itu mungkin mencoba melakukannya lagi. Tetapi patriark itu ingin percaya bahwa cucunya telah berubah menjadi lebih baik kali ini. Jadi patriark memutuskan untuk mengunjunginya secara langsung. Sang patriark bertanya kepada Beom Hang tentang kehilangan ingatannya dan, sebagai tanggapan, dia mengatakan tidak ada kemajuan dan mulai melakukan latihan di depan patriark. Tiba-tiba, dia memberitahu patriark bahwa dia tidak perlu khawatir tentang Beom Hang, karena dia sudah mati dan orang mati tidak bisa mati lagi. Sang patriark bertanya dengan terkejut, "Jadi, siapa kamu?" Dan dia menjawab, "Saya orang terkuat di dunia." Di sebuah penginapan di arsip surga, Master muda ketiga Beom Bumong menyajikan alkohol kepada Master muda kedua Beom Yun. Bumong mencoba meyakinkan Yun bahwa kakaknya mungkin telah berubah. Tapi Yun tidak percaya pada semua ini, dia yakin bahwa kematian Beom Hang adalah satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian bagi semua orang. Bumong mencoba meyakinkan Yun sekali lagi, tetapi Yun menjadi marah dan mulai melemparkan barang-barang di sekitarnya.
Pemilik penginapan itu mencoba mengalahkan Yun, tetapi dikalahkan dalam hitungan detik. Bumong memberitahu Yun bahwa dia hanya takut pada kakak lelakinya. Setelah mendengar ini, Yun menyatakan bahwa dia akan merobek topeng itu dari wajah Beom Hang. Di sisi lain, Beom Hang sedang berlatih dengan pelayannya Songhwa. Dia terkejut ketika dia berhasil melakukan 25 push-up, 20 sit-up, 20 squat dengan lompatan gelisah dan postur kuda 8 menit sambil melakukan handstand dengan bantuan Songhwa. Dia memperhatikan seseorang mendekati mereka, itu adalah saudara laki-lakinya yang kedua dan ketiga. Kakak keduanya, Yun, dengan sarkastik berkomentar bahwa dia menemukan seorang pria dan seorang wanita melakukan hal-hal intim di hutan. Songhwa memberitahu Hang bahwa itu adalah adik lelakinya, Yun, master tertua kedua dari arsip surgawi. Hang terkejut bahwa adik laki-lakinya dapat berbicara dengannya seperti seorang pemabuk yang tidak berpendidikan. Yun mulai mendidih dalam kemarahan ketika mendengar Hang memanggilnya mabuk dan berbicara dengan sarkastik tentang bagaimana Hang pasti berteman dengan mesin penuai sambil berusaha mati berkali-kali. Hang tersenyum tenang dan meminta Songhwa untuk membawakannya sepotong kayu. Hang yakin bahwa karena latihan yang intens, tubuhnya dapat menggunakan teknik dan gerakannya, dan mengalahkan anjing kampung adalah tugas yang mudah baginya. Songhwa memperingatkannya bahwa tuan kedua juga belajar seni bela diri, tetapi dia memintanya untuk minggir. Kemudian dia berteriak ke arah pohon-pohon di sisi kiri, mengatakan bahwa keempat pengawal yang tersembunyi harus tetap tinggal dan tidak ikut campur dalam pertarungan mereka. Songhwa melaporkan bahwa pengawal berada di sisi kanan. Yun mengejek aktingnya yang buruk dan memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu. Hang mengangkat potongan kayu dan bersiap untuk menyerang. Sementara itu, Yun mengira dia bisa dengan mudah berbelok, tetapi Hang memukul bahu kirinya dengan sepotong kayu, menyebabkan dia terbang. Dia bertanya kepada Yun apakah dia sadar dan siap memanggilnya kakak laki-lakinya, tetapi Yun menjawab bahwa dia lebih baik mati daripada memperlakukannya seperti kakak laki-laki. Tanpa solusi lain, Hang mulai tanpa ampun mengalahkan Yun dengan sepotong kayu. Songhwa dan Bumong mencoba menghentikannya, tetapi Hang terus memukuli Yun. Yun bertanya-tanya bagaimana saudara lelakinya, yang tampak seperti mayat, memukulinya dengan keras dan bagaimana ia menjadi begitu kuat dalam waktu yang singkat. Meski begitu, Yun tegas bahwa Hang akan segera kembali ke perilaku bunuh dirinya, mengungkapkan warna aslinya. Kali ini, ia mencoba menyerang dengan maksud membunuhnya, tapi Hang menunjukkan senyum sarkastik dan menangkis serangan dengan gerakan gesit. Hang berkata sambil tersenyum bahwa jika Yun benar-benar tidak bisa kembali pada dirinya sendiri, dia harus menggunakan metode lain. Yun terkejut mendengar ini, tetapi sebelum dia punya waktu untuk bergerak, Hang memukul pangkal paha Yun dengan potongan kayu, memecahkan bagian pribadinya. Yun merangkak di lantai dengan kesakitan, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Bumong berteriak kaget dan mencoba membantu Yun, tetapi Hang menghentikannya, mengatakan bahwa dia belum selesai. Dia mulai memukuli Yun lagi, memukulinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Songhwa mencoba menghentikannya, tetapi dia bertekad untuk membunuhnya. Yun akhirnya memahami situasi di mana dia berada dan memutuskan untuk memanggil Hang kakaknya. Dia mulai memohon pengampunan dan mengakui kesalahannya. Hang bertanya mengapa dia bertindak sangat tidak sopan, meskipun dia tahu siapa dia. Yun ingat mendengar dari kakeknya beberapa hari sebelumnya, mengatakan bahwa Hang bertingkah aneh dan bahwa dia adalah pria terkuat. Jadi Yun memutuskan untuk memanggilnya pria terkuat di dunia, berpikir dia akan selamat, tetapi tidak bisa lebih salah. Hang memintanya untuk berdiri merangkak dan memukulinya tanpa ampun di belakang. Yun kembali ke kamarnya dengan tubuh sakit. Dia tidak bisa tidak memikirkan bagaimana dia dulu mengagumi kakaknya dengan sangat hormat. Itu mengecewakan ketika keluarga mereka bubar karena dia. Yun masih berharap bahwa saudaranya akan kembali kepadanya, tetapi akhirnya menyerah harapan itu. Ketika tersesat dalam pikiran tentang masa lalu, Bumong memasuki kamarnya dengan mata berkaca-kaca. Dia berterima kasih kepada Yun karena berpura-pura dipukuli oleh kakaknya, yang bisa meningkatkan keberaniannya. Yun menyadari bahwa Bumong benar-benar salah memahami situasi. Kekuatan kakak laki-laki itu berada pada tingkat yang sama sekali berbeda, setelah melihat bagaimana Yun bahkan membiarkan dirinya terluka di pangkal pahanya. Adik laki-laki meninggalkan ruangan dengan rencana untuk membalas dendam pada hari berikutnya.
Songhua memuji Hang atas keberaniannya selama pemukulan malam sebelumnya. Tetapi dia menyadari bahwa meskipun staminanya meningkat, jiwanya tidak selaras dengan tubuh barunya. Dia dapat meningkatkan semangat dan energinya, tetapi meningkatkan pikirannya adalah hambatan utama. Untuk meningkatkan pikirannya, dia membutuhkan ingatan Beom Hang. Tiba-tiba, Bumong masuk dan mulai mengutuknya, bertekad untuk memukulnya. Dia mendekati Hang dengan nunchakusnya dan mengguncang mereka. Namun, saudara laki-laki kedua, yang seharusnya dibalaskannya, mendekatinya dari belakang dan memukul kepalanya, mengatakan bahwa siapapun yang menggunakan nunchakus untuk menunjukkan kekuatannya akhirnya dibunuh oleh pedang. Yun menyapa Hang, mengatakan dia ada di sana untuk memberi penghormatan kepada kakak laki-lakinya, meninggalkan Songhua dan Bumong terkejut. Yun segera mengubah topik pembicaraan dan bertanya kepada Hang apakah dia akan menemaninya ke suatu tempat. Hang memasuki sebuah ruangan di mana patriark tua itu duduk di kursi dan seseorang yang akrab berada di tempat tidur di sebelahnya. Dia adalah Beom Gang, paman dan ayahnya untuk Yun dan Bumong. Hang menyadari bahwa pamannya tidak dapat mengunjunginya sebelumnya karena kondisinya yang berbahaya. Beom Gang tiba-tiba memegang tangannya dan menyatakan rasa terima kasihnya karena telah tiba pada hari yang penuh sukacita. Hang memperhatikan betapa lemahnya tangan pamannya dan mencoba bertanya tentang kesehatannya, menyebutkan kehilangan ingatannya. Namun, pamannya menghindari pertanyaan itu, dan Hang menyimpulkan bahwa dia takut padanya. Untuk mengubah topik pembicaraan, Hang menyalahkan segalanya pada Yun dan pamannya melakukan hal yang sama, menghubungkan semuanya dengan kebiasaan minum Yun. Setelah meninggalkan ruangan, Hang menyimpulkan bahwa semua kejahatan di sepanjang Great Celestial Archive dimulai dengan Beom Hang. Dari ketakutan di mata pamannya dan reaksi serupa dari sebagian besar anggota rumah tangga, dia menyadari bahwa dia perlu menemukan ingatan Beom Hang untuk lebih memahami situasi. Dia mendengar saudaranya memanggilnya dan menyebutkan bagaimana mereka biasa mengunjungi arsip ketika mereka masih muda. Gagasan mengunjungi arsip memicu pemikiran di benaknya. Dia berterima kasih kepada Yun dan berlari ke arah arsip. Kembali di kamar Beom Gang, baik kakek dan pamannya menangis bersyukur atas perubahan sikap Hang dan berdoa agar ingatannya tidak akan pernah kembali. Namun, Yun datang dengan berita tentang Hang pergi ke arsip untuk mendapatkan petunjuk tentang ingatannya dan mereka yakin dia akan mencoba bunuh diri lagi setelah menemukan ingatannya. Setelah tiba di arsip pribadi Hang, ia menyadari bahwa ada banyak debu karena situs tersebut telah diabaikan untuk sementara waktu. Ketika dia bergerak, dia melihat sebuah buku berjudul Musim Dingin, tidak pada tempatnya, dengan debu yang jauh lebih sedikit, menunjukkan bahwa seseorang baru saja membacanya. Ketika dia membuka buku itu, beberapa surat jatuh, semua dari orang yang sama bernama Zhu Yang, tetapi dengan tanggal yang berbeda. Dia menyimpulkan bahwa Zhu yang seharusnya menjadi orang yang membantu Hang dengan pertukaran jiwa dan tubuh. Setelah mengembalikan buku itu ke tempatnya di rak, buku itu mulai jatuh di atasnya, dan buru-buru menggunakan lengannya sebagai perisai, tetapi seluruh rak melewatinya, dan dia menyadari bahwa dia telah membuat perangkap ilusi. Saat berikutnya, ia menemukan dirinya di ladang yang tertutup salju dan bahkan merasa dingin, meskipun itu semua hanya ilusi. Ibu Little Hang bertanya dengan suara rendah, "Tanganmu dingin? Haruskah kita kembali?" Tapi Hang menolak, mengatakan bahwa ini bukan apa-apa untuk seorang pria. Ibunya tertawa dan menawarinya sarung tangan. Little Hang membangun 3 manusia salju yang mewakili keluarganya. Ibunya senang dan berlari memanggil ayahnya untuk menunjukkan penciptaan Hang kecil. Gong menyaksikan seluruh adegan dengan senyum di wajahnya. Adegan itu berubah dan sekarang dia berada di sebuah ruangan di mana ibu Hang sakit. Dia mulai batuk ketika dia berbicara tentang betapa menyenangkannya melihat bunga prem dengan keluarganya di musim semi. Dia memanggil Hang kecil dan bertanya kepadanya mengapa dia menangis dan mengatakan kepadanya betapa dia mencintainya.